Raffi nikah dulu dan Nagita itu kan pakai uang gua juga karena gua belum cerai dari ini. Di mana dong? Raffi juga diam. Kenapa ini? Nagita Slavina dan Cacat Tengker terancam dipolisikan ayah kandung. Sengketa harta Gonogini mertua Raffi Ahmad, Gideon Tengker dengan Rita Amelia berujung panas. Kecewa tak kunjung tuntutannya ditanggapi serius pihak Rita. Gideon Tengker siap menyeret kedua anaknya, Cacat Tengker dan Nagita Slavina, yang diduga ikut terlibat praktek pemalsuan kepemilikan aset di Bali dan juga surat sakti perceraian Rita Gideon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam waktu dekat kami akan ke Barreskrim. Selain melaporkan itu, kami juga akan melaporkan kembali dugaan adanya surat sakti itu yang dipakai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menceraikan Om Gideon Tengker. Bagaimana mungkin itu surat bisa berjalan sementara Om Gideon tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa dan tidak pernah ada kesepakatan dengan siapa-siapa? Benar nggak? Harta belum dibagi, Rita udah nikah dengan orang lain. Dan laporan untuk ke Barreskrim itu pasti, itu nyata. Tinggal satu langkah aja kita pasti datang melaporkan kembali. Begitu kan Om? Kekecewaan Gideon Tengker terhadap Rita Amelia dan anak-anaknya bukan tanpa alasan. Hidup bersama Rita berlimpah harta. Kini ia harus tinggal bersama pekerjanya di Puncak. Lantaran sama sekali tak mendapat bagian aset harta yang didapat selama menikahi Rita Amelia. Tinggalnya di Puncak ya Om? Puncak. Tinggal di Puncak. Itu sama siapa aja Om? Sama orang kerja. Oke, kalau untuk harta yang Aduh. Gonogini ada apa aja Om? Sorry. Untuk asetnya ada apa aja Om yang di Gonogini? Tanya sama Pak Erles aja. Rasa kecewa Gideon Tengker bukan saja terhadap Rita dan kedua anaknya, tapi juga ditujukan terhadap menantunya Raffi Ahmad, yang diam dan terkesan menelantarkan sang mertua tinggal sendiri di Puncak. Padahal waktu menikahi Gigi, Gideon lah yang banyak keluar biaya. Dan bahkan Om Gideon ngomong ke saya, bilang dong, you kan pengacara gua, Raffi nikah dulu dan Nagita itu kan pakai uang gua juga karena gua belum cerai dari ini. Rita, ada uang Rita kan uang gua, itu Om Gideon pesan sama saya. Saya ngomong, di mana dong? Raffi juga diam. Kenapa ini? Ancaman menjebloskan Rita, Nagita, dan Caca ke penjara sebenarnya tak akan ditempuh Gideon Tengker. Andai Rita dan dua anak kandungnya punya itikat baik dan bertemu. Namun hingga kini, Gideon sama sekali tak kunjung bertemu dan ditemui pihak Rita, Gigi, dan Caca. Melalui sang pengacara, Gideon ngotot menjebloskan istri, adik, dan ibu mertua Raffi Ahmad ke penjara. Belum ada dari pihak sana, belum ada. Saya ini mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Bayangkara. Teori penyelidikan itu saya diajarkan oleh jenderal-jenderal. Jadi kalau saya lapor nggak mungkin bisa terhindar. Takut terkenal itu karena gue tuh sebenarnya pengen terkenal di musiknya, di lagu yang gue suka, di lagu yang gue bikin. Ternyata Cita Rahayu tak nyaman jadi artis. Sejak menggunakan nama aslinya menjadi Cita Rahayu, Cita seolah menghilang dari dunia entertain. Rupanya hal ini sengaja Cita lakukan lantaran Cita telah menemukan ketenangan dalam hidup dengan menjauhi hingar-bingar dunia gemerlap yang membesarkan namanya tersebut. Wahyu hektik kerja, tiap hari kerja, terus misalkan gak dapet nyaman, gak dapet tenang, gimana rasanya? Sekarang cari tahu diri aja deh sekarang. Enaknya Tujuan tuh gimana? hidupnya apa? Sebenarnya itu ngalir semua, Bu Ayu. Oke. Gak ada yang di create si Kalau- Cita harus begini, nggak ada. Lebih tenang, terus lebih mikirin sudut pandangnya sudah beda aja. Bukan hanya itu, Cita juga stop menyanyi dangdut karena dirasa sudah cukup baginya bertahun-tahun berkiprah di dunia yang bukan passionnya. Bahkan Cita mengaku tak nyaman jadi terkenal. Takut terkenal itu
karena gue tuh sebenarnya pengen terkenal di musiknya, di lagu yang gue suka, di lagu yang gue bikin, bukannya menjelekan dangdut sama sekali. Buat aku semua musik tuh enak, tapi passionnya emang nggak di sana, sama nggak bisa. Lu tahu aja kan suara gue emang jelek kalau nyanyi dangdut. Kan masih ada yang mau sama gue gitu kan? Lah, siapa tahu? Kan kita nggak pernah tahu cita-cita. Kan kalau kata netizen katanya Cita udah nggak laku lagi. Terus gimana? Masih ada nggak? Banget. Iya kan? Pasti kan? Itu udah 3 tahun menolak. Iya. Iya, bukan nolak rezeki ya. Iya. Tapi ya gimana gitu, emang ngerasa nggak di hati ya. Ya, perubahan drastis ini pun sempat menjadi tanda tanya besar bagi netizen. Apalagi penampilan Cita kini berhijab. Lantas benarkah perubahan Cita ini karena permintaan sang suami, Didi Mahardika, yang memaksanya untuk stop dengan keartisannya dan menjadi ibu rumah tangga saja? Di awal juga sebenarnya pada saat karir tuh tujuannya ya memang pengen berumah tangga, pengen jadi ibu-ibu. Alhamdulillah dapat suami juga yang support banget gitu. Terus Yang satu sejalan lah ya, frekuensi satu juga. frekuensi, iya. Mas Didi itu orang yang sangat sabar. Orang sangat sabar, orang yang ngomong apa adanya. Ada yang bilang ada, nggak ada yang bilang nggak ada. Jujur. Jadi percontohan buat kita sebagai perempuan nih. Kalau misalkan kita ketemu laki-laki, kan kita seneng melihat laki-laki yang lebih banyak actionnya daripada cuma ngomong doang. Betul. Menikah itu kayak udah ketemu sahabat gitu. Jadi pada saat ketemu klop, ya udah jalan aja. Jadi di karir pun aku nggak mikirin karir gitu. Karena apa? Bukan karena suami ada apanya, nggak ada. Justru dengan kesederhanaan suami, jadi aku jadi ngikut. Atau ada batasannya sekarang? Enggak sama sekali, nggak pernah ngelarang. Justru karena nggak dilarang, kita sendiri jadi nggak enak. Ada yang mau, kalau ada yang mau nggak apa-apa, aku suka kasih-kasih gitu. Daripada di lemari numpuk-numpuk aku nggak bisa ngerawatin, sayang kan mubazir ya kalau diamalkan aja. Dermawan banget. Inul Daratista suka bagi-bagi baju mahal. Inul Daratista rupanya tak pernah lama menyimpan kostum panggung miliknya. Daripada menumpuk di lemari, Inul lebih suka memberikan kostum-kostumnya itu kepada teman-teman yang membutuhkan. Khususnya teman-teman penyanyi di kampung halamannya. Karena aku nggak bisa ngurusinya, biasanya aku pakai 1 sampai berapa kali gitu kalau udah terdeteksi abis di mana aku nggak pakai lagi, biasanya ada yang lelesin. Ada yang mau, kalau ada yang mau nggak apa-apa, aku suka kasih gitu. Daripada di lemari numpuk-numpuk aku nggak bisa ngerawatin, banyak yang datang pendatang baru lagi bajunya, ya sayang kan mubazir ya kalau diamalkan aja. Meskipun bekas, menurut Inul teman-temannya di daerah sangat senang bisa memakai kostum miliknya di atas panggung. Hal itu Inul ceritakan kepada Natalie Sarah ketika sahabatnya itu mengunjungi rumahnya. Jadi ada teman-temanku nyanyi yang di kampung-kampung kan ada penyanyi lawas-lawas gitu ya, yang memang hidupnya udah nggak menasional gitu, mereka masih mau pakai baju aku, mau masih renov masih mau, ya aku kasih, kadang aku kirim gitu, dibagi-bagi sama teman-teman daerah. Walaupun sudah banyak menghibahkan sebagian kostumnya, rupanya Inul masih menyimpan beberapa kostum lama hingga sekarang dengan alasan punya banyak kenangan. Itu aku taruh di kampung, di klosetku di kampung, itu yang baju-baju yang orang bilang katanya aku kalau nyanyi pakai baju renang. Oh, pakai yang baju jumpsuit senam. itu ya? Ya, itu aku masih simpen. Jadi ya kalau baju-baju itu nggak aku buang, nggak aku kasih. Cuman kalau baju-baju yang kayak gini-gini, yang glamour kayak gini nih ya walaupun harganya di atas 5 juta, 10 juta, kalau mereka mau kasih. Inul memang terkenal artis yang murah hati dan tak sayang memberikan barang miliknya kepada orang-orang terdekat. Lihat saja bagaimana Inul dengan spontan memberikan kacamata branded kepada Natalie Sarah yang iseng mengoprek kamar tidur Inul. Aku kan kacamata banyak tuh. Yang mana aja deh, Aduh, ya tuh. itu yang bling-bling ada suara. Yang mana coba? Terserah mami, jadi aku mah. Nih Dior nih. Kasih dia. Cakep nggak? Coba ya aku pakai. Oh cakep. Cakep ya mana? Cakep. Boleh nih.
Boleh. Makasih ya, Ma. Ini buat aku bener. Iya. Ya Allah, biar tambah berkah umurnya, Mami. Rezekinya biar tambah banyak, amin.